Kemiskinan pengalaman dan kemiskinan, pengetahuan itu menyebabkan kekalahan dan kemiskinan yang lain gitu. Anak-anak teater saya itu ternyata kalau di dalam kelas mereka berani. Dalam kelas itu terdengar mereka itu menyampaikan pendapatnya jadi terarah, kemudian berani, mentalitasnya bagus, pintar mengatur emosi gitu. Halo Tribuners, selamat datang di Bincang Tribun Lombok edisi 27 Januari 2023. Kali ini kita akan ngobrol dan berbincang-bincang dengan seseorang yang melakoni banyak peran dalam kehidupannya. Dia aktor, dia sutradara, dia penulis, dia petani juga, dan guru juga. Nanti kita akan tanyakan. Dan Tribuners, mungkin nanti obrolan ini akan terasa lebih akrab gitu, karena narasumber ini narasumber yang saya kenal dan panggilannya mungkin agak sedikit akrab di telinga Tribuners. Kita langsung saja, De Galih Mulyadi. Selamat datang Kak Mul di kantor Tribun. Selamat datang, terima kasih sudah diundang nih. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan yang begitu banyak. Kak Mul, apa kabar? Alhamdulillah baik. Cuman capek sih ngebut-ngebutan deh karena harus cepet nyampe di sini. Dari Lombok Utara. Perjalanan panjang, Kak. Perjalanan panjang dan diundang Tribun News itu luar biasa lah, karena biasanya di sini narasumbernya kan keren-keren. Kok tiba-tiba saya gitu. Kak Mul itu keren. Oke. Insya Allah keren. Amin. Bukan insya Allah sih, amin. Gitu. Kesibukannya kamu keseharian apa? Sekarang akhir-akhir ini? Kalau 1 bulan terakhir ini 2023 awal ini sebenarnya saya milih istirahat sih, artinya nggak ada proses untuk kegiatan kesenian. Biasanya dulu di 2022 Januari itu malah saya ngebut tuh untuk berproses, tapi di tahun ini awal Januari ini agak istirahat dulu, saya milih memang karena hujan awal kemarin sama memang pengen istirahat dulu lah gitu. Kemarin ini Kak Mul sempat menyabet penghargaan dari Dewan Kesenian Jakarta sebagai penulis lakon terbaik. Nah, bagi saya mengenal Kak Mul dan teman-teman mungkin kita dari latar belakang yang sama, Kak Mulnya dari teater, teater putih, itu kita sebenarnya tidak kaget dengan penghargaan yang Kak Mul raih. Karena sebelum-sebelumnya Kak Mul juga meraih itu, dan tapi yang menarik itu deretan penulis lakon yang sudah melegenda seperti almarhum Pak Nano itu, dan Kak Mul keluar sebagai pemenang. Kak Mul gimana rasanya? Kalau tadi nih bilang ini bukan suatu hal yang luar biasa, kalau saya sih ini luar dari biasa, karena ya masuk di antara deretan nama-nama seperti almarhum Pak Nano itu kan guru ya. Bener. Saya juga pernah dilatih sama beliau untuk penulisan dulu, kemudian ada pokoknya banyak lah di situ, ada 9 orang dan masuk di 3 naskah terbaik itu. Ya saya pun seperti mimpi lah, sampai dikasih tahu teman, saya tetap tidak percaya sebelum saya lihat langsung gitu. Itu sih, dan ya bersyukur aja, mungkin memang keberuntungan dan memang sebuah hasil dari jalan panjang yang sudah saya lakukan dari 2006 kalau tidak salah gitu. Saya menulis dari 2006. Tapi yang terbesar yang pernah diraih ya ini di 2022. Ya lumayan panjang lah perjalanan. Ceritakan sedikit Kak Mul, judulnya Bilai. Naskah ini sebenarnya saya bilang sih sederhana banget untuk ukuran kita. Apalagi orang Lombok Utara gitu, karena naskah ini berbicara sangat dekat dengan Lombok Utara dan Lombok secara umum gitu, dari tema, dari tokoh, dari latar, bahkan dialog-dialognya gitu, nggak ada jeda di antara orang Padat Lombok sekali. sama tapi menurut kita itu sederhana, tapi beda ketika itu dibaca sama orang di luar Lombok gitu, karena mungkin kelokalan itu atau lokalitas itu menjadi kuat ketika memang dibaca oleh orang di luar sana gitu. Karena yang saya tulis itu memang suatu hal yang benar-benar dekat dengan saya, termasuk kehidupan keluarga saya pun seperti berasa masuk di situ. Endapan-endapan yang saya rasakan di masa kecil itu saya keluarkan dengan cukup detail lah. Saya rasa ini memang naskah saya yang saya rasa detail dari segi setting, kemudian pilihan nama tokoh,
sampai dialog-dialog tokohnya pun dialog-dialog pun di dalam naskah itu banyak saya menggunakan idiom atau istilah-istilah di Lombok Utara gitu. Itu sih. Jadi saya bilang naskah ini tidak ada asik-asiknya kalau saya yang baca atau teman-teman Lombok Utara yang baca. Tapi kalau dilihat pementasan itu menarik sekali Kak Mul, artistik dan penuh drama yang membuat kita wow gitu. Saya pun akhirnya ketika mendapat penghargaan ini saya membaca ulasan Dewan Juri itu. Salah satu kelebihan naskah ini di dalam ulasan termasuk ketika pengumuman dan di dalam buku kumpulan naskah itu saya membaca bahwa salah satu kekuatan naskah ini adalah pada lokalitasnya. Pertama, lokalitasnya di situ lokalitas digambarkan lewat settingannya, setting tempatnya, kemudian setting waktunya yang saya ambil pokoknya tahun 1990-an ke bawah lah. Kemudian dialog-dialognya yang saya ambil banyak idiom dari Lombok Utara dan Lombok secara umum. Kemudian di sana juga saya masukkan ada tembang-tembang. Jadi itu modifikasi sebenarnya karena saya memang hobi nembang dan nyanyi itu. Jadi tembang-tembang Sasak yang sudah ada itu biasanya untuk meninabobokan bayi di Lombok Utara saya ubah dengan bahasa Sasak yang lain dengan menuju ke tema yang saya maksudkan gitu. Itu kekuatannya. Kemudian pada kekuatannya juga selain dari lokalitas ya itu detail penggambaran artistik di dalam naskah itu. Benar. Karena di dalam dua sisi naskah itu kan ketika dia berbicara pada sisi sastranya, dimensi sastranya, kemudian drama itu sudah dimensi pertunjukannya. Jadi kalau sudah di dimensi sastranya kuat, bisa jadi akan kuat juga di dimensi pertunjukan. Tapi ada kemungkinan juga ketika naskah-naskah seperti itu tidak disukai oleh juri misalnya, karena terlalu detail jadi membuat seorang sutradara nanti tidak memiliki keluasan untuk menggali dari dalam naskah itu. Tetapi kalau menurut saya sendiri sih, kalau memang itu dipentaskan oleh orang-orang di Lombok pun agak sulit sih, karena memang latar yang saya ambil memang kehidupan sebuah keluarga yang miskin, kemudian latar-latar di dalam rumah yang menyatu dengan dapur gitu, tempat tidur, dapur itu jadi satu gitu. Menggambarkan kemiskinan yang parah gitu. Kalau saya lihat naskah-naskah Kak Mul itu memang banyak yang membahas tentang kemiskinan. Contohnya yang pernah saya sutradarai dulu Belas, mungkin Kak Mul ingat. Itu juga menggambarkan tentang kemiskinan. Kenapa temanya itu tentang kemiskinan, kemudian juga naskah-naskahnya itu juga mungkin dari segi nama, pemberian nama tokoh gitu. Kuat itu, gitu ya. Kuat gitu itu. Kenapa kamu? Boleh prosesnya mungkin kamu boleh diceritakan. Setiap penulis itu punya ciri khas masing-masing gitu. Dan mungkin itu ciri khas saya. Tapi kalau saya mengatakan itu ciri khas saya, banyak juga teman kita cerpenis seperti Arianto dari Lombok Utara dia lebih kuat dari saya malah untuk penulisan cerpen dengan kelokalan itu. Tapi saya memang naskah saya dari 2016 sejak saya belajar menulis naskah, saya merasa saya memang lahir dari keluarga miskin. Bisa jadi itu ya. Saya lahir dari keluarga yang kurang berada pada saat itu. Dan saya hidup di lingkungan yang benar-benar kampung gitu. Tidak jauh dari apa yang kamu ceritakan. Iya, sangat dekat. Jadi kampung saya itu benar-benar berada di bawah pegunungan. Jadi kiri kanan sekelilingnya itu bukit dan hanya ada satu kampung saya. Kalau teman-teman ke sana mereka mengatakan, wah pantas kamu bisa nulis karena memang di sini enak banget rasanya. Sumber inspirasi. Katanya seperti itu. Dan memang benar sih, semua itu lahir dari endapan-endapan yang saya alami di masa kecil. Jadi kehidupan yang saya alami pribadi, kemudian tetangga-tetangga, yang saya lihat di dalam perjalanan hidup saya tuangkan. Jadi saya sebenarnya pencontek yang lumayan ulung lah gitu. Itu sih kenapa akhirnya saya mampu menulis yang seperti itu. Tapi memang aktor itu harus menjadi pencontek yang ulung. Iya. Anda aktor, saya sutradara. Enggak. Saya penulis dan sutradara. Saya jarang main soalnya. Kita kembali ke nih? Bilei. Okay. Kalau saya salah kamu tolong dikoreksi. Di sana ada sejarah tentang budaya minum orang Lombok Utara. Mohon maaf ini kalau salah ya. Yeah. Itu
Gimana? Kalau minum itu mungkin nggak bisa kita bilang budaya ya, kebiasaan lah. Kebiasaan. Nah, itu. Bukan hanya di Lombok Utara, di mana-mana itu terjadi. Cuman memang di naskah itu yang saya angkat memang bukan hanya zaman dulu sih, zaman sekarang juga masih banyak. Cuman kan kalau dulu agak karena kondisi yang memang di dalam naskah itu agak kampung dan hutan gitu. Jadi sedikit lebih dramatis kan penggambarannya. Tokoh di situ kan dia itu sebenarnya punya banyak kebun tuh. Cuman karena kebiasaannya yang buruk itu, kebiasaan pribadinya ya, dia suka mabok, kemudian main judi. Awalnya itu suatu hal yang biasa, sedikit lah dia mengkonsumsi. Cuman ketika dia berjudi dan dia kalah, seringkali dia itu menjadikan kalahnya itu hutang. Jadi berhutang dia sama lawannya. Ketika dia kalah lebih lama, jadi hutang itu akan bertumpuk. Tidak ada uang untuk membayar, kebunlah yang digunakan untuk membayar. Ya sebenarnya ini dramatisnya aja yang saya buat. Ini tidak banyak sih. Tapi ada. Tapi ada. Mungkin itu juga tidak kalah karena berjudi. Jadi bilai di sini, saya garis bawahi, bilai di sini adalah kemiskinan, bukan hanya berarti kemiskinan ekonomi, tapi kemiskinan dalam arti yang lebih luas. Ekonominya iya, kemudian pengetahuannya iya. Jadi dari kemiskinan pengetahuan itulah melahirkan kemiskinan yang lain. Itu kan sebenarnya landasan utamanya, dasarnya. Tidak adanya kekuatan atau kekayaan dalam pola pikir, pengalaman itu yang melahirkan kemiskinan yang lain. Saya jujur aja lah di sini. Bahkan itu saya rasakan sendiri di orang tua saya gitu. Pernah menjual kebun itu di Gawah, yang tempat yang sangat jauh. Dulu karena memang belum ada motor kan. Itu mereka ke sana itu membuka hutan itu untuk dijadikan kebun, harus nginep. Dan itu masih ada mohon maaf binatang babi gitu. Kemudian rusa di tengah hutan. Jadi kan jauh untuk membuka hutan. Dan itu sampai 1 hektar. Setelah dibuka, setelah dibersihkan sedikit, sudah dapat bagian 1 hektar. Ada beberapa tahun, misalnya cuma 2 tahun, sudah ditanam tanaman kopi, misalnya sudah ada berbuah. Cuman terlalu capek, katanya mereka harus jalan dan nginep untuk mengambil kopi hasil panenan. Padahal udah panen nih, udah panen dapat jual misalnya 500.000. Cuman mereka berpikir jauh, akhirnya mereka jual. Karena keterbatasan ekonomi juga, akhirnya mereka jual. Berapa harganya? Cuman 3 juta, 5 juta. Bayangkan tuh 1 hektar tuh. Hanya karena pikiran mereka tempat itu jauh, dan pada saat itu mereka benar-benar keteteran dengan ekonomi. Dijual lah kebun itu. Tapi coba seandainya sekarang kita lihat kebun itu aslinya ya. Sekarang kebun itu sudah menghasilkan kopi sambung itu oleh para pemiliknya, sampai beropen cup gitu, keluar dari hutan yang dulu mereka jual harga 3 juta gitu. Yang mereka bilang dulu itu sangat jauh, sekarang orang sudah sampai sana, mobil, motor, mobil mewah gitu. Seperti itu. Jadi itulah yang saya katakan, kemiskinan pengalaman dan kemiskinan pengetahuan itu menyebabkan kekalahan dan kemiskinan yang lain gitu. Sebenarnya itu yang saya gambarkan dalam naskahnya. Cuman memang saya buat menjadi sangat dramatik dengan seorang tokoh yang memiliki anak tiri yang mohon maaf buta gitu. Lalu banyak sekali konfliknya di dalam situ gitu. Yang saya buat aja, saya sih nulisnya happy aja, dan pernah saya tinggalin sampai 2 minggu baru selesai gitu. Saya kan suka gitu, kalau sudah kayak orang nulis tidak dapat pelatuk tuh saya suka ninggalin, karena saya bilang saya bukan penulis, tadi dibilang, tapi saya suka menulis gitu. Saya pernah tinggalin 2 minggu naskah ini, baru saya selesaikan endingnya. Berapa bulan prosesnya atau berapa minggu satu naskah yang menang kemarin? Kalau nggak salah saya pernah tulis ini, kalau saya bilang 1 bulanan ya lebih lah, karena saya tulis di bulan pertama lalu selesaikan di bulan kedua. Saya pernah tinggalin naskah ini. Ini naskah Kak Mul yang Kak Mul pertama kirimkan kemudian menang, atau ada naskah-naskah sebelumnya yang Kak Mul ikut lombakan di kompetisi penulisan lakon? Kayak teman-teman bilang ya, teman-teman di Akar Pohon itu bilang, Anda ini spesialisnya lomba. Jadi kalau ada lomba teater pelajar itu biasanya saya dapat juara. Kan, juara umum gitu. Terus lomba teater untuk siswa nasional saya biasanya dapat tingkat provinsi, lolos nasional gitu.
Terus lomba mahasiswa kadang-kadang dampingi juga, tapi nggak menang. Terus lomba naskah saya selalu ikut, banyak yang saya ikutin. Yang pertama di NTB kan Teater Putih pernah mengadakan 2 kali, dan di 2 kali perlombaan itu saya pernah dapat juara 1 dan juara 2. Kemudian yang kedua itu di 2017 kalau tidak salah, itu perlombaan menulis lakon nasional itu oleh Direktorat Kesenian Nasional, itu dapat juga 10 besar dan dibukukan. Nah, itulah yang mungkin menjadi titik tolak saya, sehingga akhirnya saya benar-benar niat untuk menggeluti ini. Oh, ternyata naskah saya yang saya buat dulu yang Raja Maling itu, yang humor kocak itu ternyata menarik juga buat para dewan juri. Oh, berarti saya bisa nulis nih. Saya berpikir saya bisa nulis. Yang awalnya naskah saya kan hanya untuk dipentasin sama teman-teman di kampus bahasa Indonesia, Unram, kemudian ya teman-teman di NTB lah banyak yang make lah, sampai di Bima Sumbawa gitu, kayak Merari Kode itu sampai Bima Dompu. Hasil dari kemenangan itu saya dapat diundang pelatihan selama 10 hari kalau tidak salah di Jogja pada saat itu. Nah, disitulah saya bertemu dengan Agus Nur, saya bertemu dengan almarhum Pak Nano Riantiarno yang luar biasa, kemudian Arthur S. Nalan, kemudian beberapa dosen isi gitu. Jadi endapan pengalaman saya kemudian dipertajam oleh pengetahuan dari orang-orang hebat itu, mungkin yang juga tanpa saya sadari ketika saya menulis muncul juga di dalam naskah-naskah saya. Di samping itu juga ada beberapa buku sih yang saya juga coba beli dari Kalabuku. Kalau teater itu ada di Kalabuku, di situ tentang penulisan naskah drama dan naskah-naskah yang lain jadi referensi saya gitu. Total yang kamu punya naskah berapa lakon? Banyak sebenarnya, cuman yang saya anggap serius itu sedikit gitu. Termasuk Bila ini juga saya bilang dulu main-main sih, tapi nggak tahu. Karena memang saya menulis bukan untuk apa ya. Saya menulis itu memang untuk menuangkan pikiran saya, hasrat saya, kemudian mungkin dendam saya. Tapi di dalamnya saya selalu isi dengan satu titik, yaitu ada pendidikannya, karena saya mungkin guru gitu. Kalau dihitung berapa naskah mungkin 20-an lebih lah. Tapi alhasil semuanya terbakar kemarin bersama ya, ada insiden saya. Waktu Peksiminas. Hanya beberapa yang terselamatkan lewat file-file yang sudah saya kirim ke teman-teman yang lain, dan satu yang saya bukukan. Ada 3 naskah di situ yang saya bukukan. Ya, kami berharap kamu terus melahirkan naskah-naskah, karena kalau dari pandangan saya Kak Mulia, naskah kita yang lokal itu tidak begitu banyak yang tersedia. Jadi kenapa dulu mahasiswa banyak memilih naskah Kak Mul itu karena itu ketersediaan naskah itu tidak begitu banyak sekarang. Kalau saya sebenarnya banyak. Sebenarnya naskah itu banyak sekali tersebar. Ketika saya membaca terbitannya Kalabuku, banyak sekali naskah dan banyak penulis naskah. Permasalahannya adalah ada tidak ruang seperti ruang untuk cerpen, puisi, dan karya-karya sastra yang lain yang disediakan misalnya oleh media untuk mereka terbit misalnya. Mungkin tidak sebuah surat kabar cetak menerbitkan sebuah naskah drama, tidak mungkin kan. Kemudian yang menyebabkan juga ada tidak disediakan sejenis lomba atau apa istilahnya ya lomba penulisan lakon yang diadakan oleh tingkat lokal. Itu kan jarang sekali kita temui gitu. Kalaupun ada, itu lebih sering ke penulisan puisi, cerpen. Kalau naskah drama memang sedikit yang membuka ruang untuk itu. Jadi menulis di dunia naskah drama itu ya menulis dalam kesendirian aja gitu. Kayak kalau Kalabuku menerima, kalau sekarang ada Kalabuku namanya, di sana menerima untuk ada ruang yang disediakan gitu. Itu dibuka oleh Mas Ibet Surgana Yuga gitu. Beliau orang hebat lah. Di situ banyak jenis naskah sebenarnya. Cuman mahasiswa di sini kan memang sedikit pencarian. Dan ketika saya membaca itu, akhirnya saya benar-benar mengatakan bahwa yang saya tulis ini masih sederhana sekali. Karena mereka sudah bermain eksperimen dengan berbagai model sudut pandang dan penulisan naskah yang jauh dari apa yang sudah saya tulis. Cuman memang lagi-lagi saya katakan lokalitas itu adalah suatu kekayaan yang luar biasa gitu. Lagi-lagi di setiap naskah yang saya baca memang
setiap kali ada tulisan dari seorang jurikah namanya atau seorang tim yang menyeleksi naskah, selalu lokalitas itu menjadi suatu hal yang keren lah untuk diangkat kembali gitu. Karena di samping dia memang suatu kekayaan, tapi untuk menjaga juga kelokalan itu agar tidak hilang, dan di samping itu juga bisa diketahui sama orang-orang di luar sana gitu sih. Menulis itu sulit. Menurut saya kalau menulis naskah drama nggak sulit. Nggak. Kalau saya, karena sekarang pun saya sudah punya banyak endapan. Saya tipe orang yang menulis tuh kalau saya mau. Dan kalau saya ingin menggarap, karena saya tidak mengatakan diri saya penulis, tapi saya lebih senang menyebut diri saya itu sutradara drama, karena saya menulis biasanya untuk saya. Dan kalau saya menulis untuk saya, maka naskah saya itu di seni pertunjuk, harus digarap. di sastranya dia jadi, di pementasannya dia jadi. Tapi kalau sudah dipegang sama orang lain, besar kemungkinan mereka gagal, entahlah, nggak tahu. Tapi menurut saya menulis naskah drama tuh tidak sulit. Lebih sulit menulis puisi kalau saya. Karena puisi itu harus butuh kata-kata yang padat sekali, sementara drama itu kita melebarkan kata-kata gitu. Menyinggung soal sutradara, dari semua pementasan Kak Mul dimanapun itu selalu ditunggu oleh para penggemar teater, karena kaya akan semuanya yang dibutuhkan di sebuah pementasan teater ya. Itu prosesnya Kak Mul itu yang pertama paling digembleng itu aktornya kah, atau memikirkan konsep artistik panggung, musik dan segala macamnya? Saya bahagia karena Tuhan menganugerahkan saya anak-anak yang bersedia bersama saya untuk berproses gitu. Jadi semuanya ada. Saya punya naskah, saya bisa menulis naskah, alhamdulillah, jadi gampang saya. Kemudian saya punya sanggar, namanya Sanggar Anak Gunung. Di sana adalah backingan kalau saya bawa teater bintang SMA 1 Gangga saya untuk lomba. Jadi yang akan memikirkan artistik saya itu adalah kakak-kakak kelasnya itu. Mereka yang akan membantu memikirkan konsep maupun pembuatannya. Kemudian musik juga saya punya backingan gitu, anak-anak dari sanggar itu juga. Tapi apa yang pertama saya persiapkan bisa jadi naskah, karena saya adalah orang yang bahagia sekali kalau saya menulis kemudian saya bisa menampilkannya dalam sebuah pertunjukan gitu. Karena naskah saya itu berhasil, saya yakin pertunjukan saya juga berhasil. Kemudian kalau saya mengatakan naskah saya itu menjadi kunci, apa yang saya pikirkan ketika saya menulis naskah? Pasti sumber ide kan. Saya itu orang yang saya bilang pencontek yang ulung. Dari mana saya mencontek? Saya pergi kemana, ke rumah nenek saya misalnya, saya masuk dapurnya yang sedikit tua, itu langsung masuk di kepala saya simpan di memori saya, termasuk juga saya simpan di HP saya. Kemudian saya datang ke seorang nenek, saya melihat dia, itu juga menjadi inspirasi buat saya. Saya nonton di media sosial apalagi itu kaya sekali, itu adalah sumber ide yang luar biasa di handphone inilah. Di situ saya menemukan ada adegan orang gila atau apapun itu, kalau saya suka itu langsung seperti ada keterpautan gitu, kayak tersimpan langsung, kemudian oh ini asik, saya akan screenshot, saya simpan, itu akan menjadi sumber ide juga buat saya. Jadi semua endapan itu biasanya saya simpan di memori lalu saya tuliskan. Nah itulah yang ketika saya ingin menulis bisa menjadi sebuah kekuatan saya ketika menulis. Oh ini dia yang saya temukan kemarin, ini yang paling kuat, ini yang saya munculkan gitu. Kekuatannya di naskah. Rahasianya di situ. Dan tidak gampang juga, meskipun naskahnya kuat, kalau anak-anaknya tidak kuat dan saya juga tidak kuat secara fisik dan mental, nggak bisa. Karena kalau tahu latar belakang bagaimana saya menyutradarai anak-anak SMA itu, dari rumah ke sekolah itu jaraknya sampai 13 kilo. Jadi saya kadang-kadang tuh dikatakan sebagai jin sekolah gitu. Karena kadang-kadang saya harus tidak pulang sekolah. Biasanya saya pulang jam 1:30. Saya tidak pulang, saya tidur di Beruga, sudah izin sama istri, saya ada latihan sore. Nggak pulang. Sore saya langsung latihan, sampai malam, kadang-kadang sampai jam 9 anak-anak pulang. Saya diskusi sama anak-anak sampai jam 10.
baru saya pulang. Totalitas. Ya intinya totalitas sih, dan orang-orang di sekeliling saya memahami saya dan mendukung saya, itu sih kekuatan. Seandainya saya totalitas tapi ada satu saja di dalam keluarga saya yang tidak bisa menerima itu, ya tidak bisa juga. Totalitas dan support orang Ya. sekitar. Kebetulan juga orang di belakang saya kan memang orang teater, jadi dia paham saya gitu. Ya itu sih yang mendukung saya luar biasa. Kita menunggu pementasan Kak Mul selanjutnya. Entah itu apa, kita tunggu saja. Insya Allah di bulan Ramadan itu lomba sih. Tapi kalau yang di KLU kayaknya mau proses sama anak-anak Sanggar untuk film pendek. Sama saya ingin pulang ke rumah saya, di sana saya ingin membangun lagi. Karena kemarin saya sudah membangun Sanggar Anak Gunung di rumah, itu cuman agak apa ya, karena pilihan. Kalau saya hidup di bawah di sekolah sama Sanggar Anak Gunung yang di Gondang namanya, di rumah saya itu kadang-kadang terbengkalai. Tapi saya akan menghidupkan dua-duanya gitu. Itu Di masih rumah berjalan akan ada. Kak Mul, dan masih hidup proses Masih. kreatif Sanggar Anak Gunung. Ya, sama kalau di kampung itu ada, saya menyediakan banyak buku, ada 500-an lebih judul lah untuk anak-anak bisa konsumsi. Kemudian ada ruang memang untuk saya berkegiatan sama mereka. Cuman memang saya harus konsep ulang biar tetap eksis, karena kemarin saya mengadakan pentas tetap sih, cuman tidak konsisten gitu. Pelatihan setiap hari tidak konsisten, tapi tetap ada pentas yang kalau dilihat sama orang-orang langsung kaget, wah kok bisa ya di kampung ada pentas sebesar itu. Intinya saya pengen membuat suatu hal yang perubahan lah, dimanapun saya berada itu. Oke, mungkin ini agak sedikit terkesan biasa mungkin Kak Mul, mungkin untuk kepada pemirsa Tribun, tips mungkin ini mungkin sudah banyak, cuma dari Kak Mul sendiri tips untuk teman-teman yang ingin mencoba mulai menulis lakon yang jarang disentuh orang. Tips awal apa? Kayak katanya siapa ya? Katanya siapa? Menulis itu ya, cara yang paling cepat untuk bisa menulis itu ya menulis gitu. Oke, mulai aja dulu. Mulai aja dulu gitu. Tapi banyak pikiran-pikiran yang susah gitu untuk dituangkan itu loh. Konsistensi aja yang pertama, kemudian yang kedua mungkin lebih berani untuk mencari ide di luar apa yang ditemukan di dalam kamar. Biasanya orang menulis tuh diem aja di kamar. Kalau saya enggak, kalau saya sedang bosen saya tinggal aja sampai 2 minggu gitu, untuk mencari tambahan referensi dan inspirasi gitu. Dan orang kadang-kadang bilang, nggak waras kamu. Kadang-kadang saya ngomong sama misalnya saya nemuin ada ibu-ibu pinggir jalan jualan, kayak kasihan gitu, saya ngomong menikmati. Atau orang gila yang kadang-kadang waras kadang-kadang enggak, saya ngomong sama mereka, ya sampai dibilang gila juga, tapi enggak apa-apa, memang begitu sih, itu asik juga gitu. Proses kreatifnya seorang penulis begitu. Iya, sambil karena saya nulis dan nyutradara gitu, jadi harus untuk mendapatkan observasinya gitu. Kemudian setelah itu mungkin ya membaca lah referensi naskah orang-orang lain yang sudah keren, itu juga harus kita baca lah untuk sebagai perbandingan naskah kita sudah sampai di mana gitu. Jadi kita tahu modelnya almarhum Pak Nano bagaimana, Putu Wijaya bagaimana gitu, Ibet yang terbaru bagaimana, teman-teman yang terbaru bagaimana gitu. Mereka semua punya gaya masing-masing, dan ya tentu kita pasti punya gaya sendiri untuk menulis gitu sih. Naskah monolog Senadi. Oh, kamu pernah saya janjiin naskah monolog? Pernah. Saya memang sedang punya dua bibit monolog, tapi yang pertama itu untuk cowok. Kemudian yang kedua ini untuk cewek, tapi kayaknya untuk anak SMA deh. Karena ini memang kemarin saya suka nulis untuk anak SMA. Kenapa? Memang teater remaja itu sedikit sekali naskahnya. Dan kemarin saya menulis tentang apa judulnya ya? Pokoknya anak yang hamil di luar nikah gitu. Dan harus menikah ketika usia sekolah. Itu kan real sekali terjadi di depan mata saya, siswa saya banyak seperti itu. Jadi itu saya harap bisa dipentaskan di beberapa sekolah. Cuman lagi-lagi entah, saya kan orangnya tidak suka meminta. Ya, kalau mereka minta saya pentasin gitu. Saya pernah pentaskan 3 kali di Mataram, di KLU 2 kali gitu. Kemudian ada juga saya tulis, pokoknya intinya banyak tentang
usaha penyadaran di dalam anak-anak usia remaja itulah tentang bahaya nikah dini, kemudian pengetahuan tentang seksualitas dan sebagainya lah yang sebenarnya itu sangat tabu, tapi dalam kehidupan anak-anak sekarang bersama media sosialnya itu kan menjadi suatu hal yang kayak santapan biasa aja. Kenapa tidak sebagai guru semua itu kalau hanya disampaikan dengan ceramah, dan ceramah mungkin agak sulit diterima, mungkin dengan metode yang lain bisa diterima, dengan monolog, dengan film pendek mungkin bisa diterima. Ya, realita kehidupan itu bisa disampaikan dengan naskah kemudian dipentaskan sebagai sebuah ceramah lah. Ya, saya juga sangat sering gitu pernah berdiskusi dengan orang-orang yang saya bilang orang besar lah di KLU gitu, bahwa sosialisasi itu tidak mesti harus selalu berceramah, dan kita tahu lah bagaimana psikologisnya anak-anak usia SMA, SMP. Ya kalau mereka dengar orang ceramah ya bosan. Dari 100 adalah 20 yang dengar, sisanya enggak. Tapi kalau yang mereka saksikan dengan metode yang lain mungkin bisa berterima. Saya sering bersama Bapak Da di situ menghadirkan bentuknya sosialisasi lewat pentas drama. Kemudian saya pernah dulu bersama Plan Internasional kalau nggak salah tentang sosialisasi untuk menstruasi dini kan, anak-anak usia kelas 5, kelas 6 itu kan biasanya kaget kalau menstruasi itu. Saya buatkan naskah, sampai buku juga pernah jadi itu untuk itu, dan itu bagus. Jadi anak-anak kayak mereka menertawai, ih kok usia segitu sudah menstruasi. Jadi dia sadar, oh kelas 5 berarti kalau keluar warna merah itu bukan luka, tapi itu namanya menstruasi gitu. Jadi harus pakai namanya pembalut dan sebagainya. Edukasi lah. Iya gitu. Jadi ya teater itu ya itu nggak semua. Saya tidak lagi mengatakan bahwa seni itu untuk seni. Kalau saya seni itu untuk sebuah perubahan lah. Seni untuk sebuah perubahan. Meskipun saya nggak tahu apa yang sudah berubah yang saya buat, karena saya tetap aja begini dari dulu sampai sekarang. Nggak berubah saya. Wah, banyak perubahan Kak? Serius. Setelah 10 tahun. Ya, rambut berubah, tambah tua. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir Kak. Kedepannya apa rencananya? Yang paling sudah saya rancang sih sebenarnya yang di rumah saya itu Sanggar Anak Gunung, tapi yang di rumah itu saya akan menggerakkan anak-anak SMP, SMA sama anak-anak kecil termasuk anak saya. Saya berdengah untuk anak saya sebenarnya, tetapi sambilan bersama teman-temannya. Karena kalau saya mendidik anak saya itu sendiri benar-benar sulit. Tapi kalau dia bersama teman-temannya, dia lahir jadi keren anak saya. Saya sudah membuktikan di proses yang kemarin. Dia seperti menjadi leader di teman-temannya, baru kelas 4, tapi dia bisa mengajak teman-temannya yang kelas 6 untuk hari ini kita latihan, hari ini enggak latihan. Ya di situ ada permainan dramanya, kemudian ada membaca bukunya, tapi ini mungkin tidak terjadwal baca buku. Saya akan buatkan ruang sendiri nanti. Terus saya ingin mengajak tutor bahasa Inggris, lalu seperti ekstrakurikuler sekolah lah. Ada jadwal bahasa Inggrisnya, ada jadwal untuk agamanya, dan drama-dramanya juga bisa saya konsep untuk cerita-cerita agama gitu, karena di Maulid dan acara agama itu biasanya ditampilkan. Kemudian ada silat sih rencananya kayak gitulah di kampung, tapi jadi ekskul itu saya bawa ke eks kampung gitu. Ekskul eks kampung. Dan ini mimpi besar saya sih, bahwa anak-anak itu harus, terutama yang di dekat-dekat saya, harus punya pikiran yang tidak sekampung rumah mereka. Kita boleh dari kampung lah, tapi isi kepala kita itu nggak kampungan. Karena saya kesal masuk sekolah menemukan anak-anak yang anti berbicara gitu. Jadi mungkin mereka tidak bisa berbicara, tapi kalau saya lihat sudah ngomong di media sosial itu sampai dia 5 paragraf jadi. Tapi kalau sudah disuruh berbicara, mengutarakan pendapat itu tidak bisa. Itulah yang saya ingin ubah gitu, bagaimana mereka berani berpendapat, bagaimana mereka punya mentalitas, punya keberanian gitu. Dari hal yang paling kecil dulu sih. Karena itu sudah saya buktikan ketika saya membentuk organisasi teater,
Anak-anak teater saya itu ternyata kalau di dalam kelas mereka berani. Tapi yang benar-benar nih, kalau anak-anak yang nggak benar-benar ya setengah-setengah aja. Tapi kalau yang sudah berproses bersama saya sampai 1 tahun full dan sudah sering jadi aktor, sering jadi Ikut proses kreatif. leadernya lah, jadi sutradara atau pimpinan produksi. Jadi kalau di dalam kelas itu terdengar mereka itu menyampaikan pendapatnya jadi terarah, kemudian berani, mentalitasnya bagus, pintar mengatur emosi gitu. Ya kayaknya itu sih salah satu hasil dari drama. Ya salah satu hasil yang paling kelihatan ya Anda sendiri gitu. Jadi multi talent gitu. Tidak itulah. Ya seperti Oke. Terima kasih banyak Kak Mul. Cukup Satu yang segitu. menarik tadi kutipan Kak Mul, seni itu bukan hanya sebagai seni, tapi seni itu untuk perubahan. Ya. Itu menarik sekali. Dan kalau menulis ya menulis aja, mulai aja dulu. Itu sesuatu yang menarik hari ini. Tribuners, terima kasih banyak telah menyaksikan Bincang Tribun hari ini bersama Degalih Mulyadi. Seperti yang saya bilang, melakoni banyak peran dalam kehidupannya. Terima kasih banyak Tribun News karena sudah memberikan ruang untuk berbicara, menyampaikan ya pesan-pesan yang mungkin tidak terlalu bermakna tapi Bermakna. lumayan penting lah. Oke, gitu. lumayan penting. Dulu Kak. Oke. Oke Tribuners, nanti kita jumpa lagi. Tetap ikutin terus tribunlombok.com. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.